Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam, selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, sehingga ibadah ini ibadah yang mengandung janji, baik puasa mau mengandung janji dan puasa baik sekarang maupun untuk selama-lamanya masa yang akan datang, bahagia dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, memohon kepada Dia untuk supaya Tuhan membukakan firman-Nya melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya itu dari Kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, namun pembacaan dimulai dari ayat 3. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, namun pembacaan dimulai dari ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Puji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru terdengar, dan ketujuh bunyi guru itu harus dimeteraikan, bukan untuk dituliskan. Kemudian ketujuh bunyi guru itu harus dimeteraikan, bukan untuk dituliskan, seperti yang dikatakan pada ayat 4. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Dan janganlah engkau menuliskannya. Puji Tuhan. Sebelum kita melihat penjelasan dari ayat yang keempat ini, tentu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh kasih dan kemurahannya kita telah menikmati pembukaan firman, terkhusus mengenai 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Amin, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal, sesuai dengan Wahyu pasal 10 ayat 3 bagian B. Kita patut bersyukur dan kita sudah melihat 7 kali bunyi guru menderu, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Maka kesempatan sore ini kita akan memeriksa bagian atau ayat yang keempat. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Sekarang kita bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 11. Sekarang kita bandingkan dengan Wahyu 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Semua penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes harus ditulis ke dalam sebuah kitab. Selanjutnya dikirim kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Berbanding terbalik dengan Wahyu pasal 10 ayat yang keempat. Semua penglihatan yang diperoleh oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dimateraikan, bukan untuk dituliskan kepada sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sementara dalam Wahyu 1 ayat 11, semua penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes
harus ditulis ke dalam sebuah kitab, lalu dikirim kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Ayat 12. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Puji Tuhan, pada akhirnya ke-7 sidang jemaat yang menjadi 7 kaki dian dari emas atau menjadi terang. Puji Tuhan. Penglihatan itu ditulis lalu dikirim kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil, sampai akhirnya menjadi 7 kaki dian dari emas atau menjadi kesaksian, menjadi terang di tengah dunia ini. Itulah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 9 sampai ayat 10. Wahyu 1 ayat 9 sampai 10. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutuku, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Lalu semuanya itu harus dituliskan. Selanjutnya dikirim kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Amin, saudaraku. Saya ulangi, Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dan semuanya itu harus dituliskan dalam sebuah kitab, lalu dikirim kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. 1 jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 1. 2 jemaat di Smyrna, Wahyu 2 ayat 8. 3 jemaat di Pergamus, Wahyu 2 ayat 12. 4 jemaat di Tiatira, Wahyu 2 ayat 18. 5 jemaat di Sardis, Wahyu 3 ayat 1. 6 jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7. 7 jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14. Puji Tuhan. Itu semua bukti-bukti penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dituliskan kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil tersebut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi berbanding terbalik dengan bunyi ke-7 guru itu harus dimateraikan, bukan untuk dituliskan kepada 7 sidang jemaat yang di Asia Kecil. Amin, saudaraku. Jadi 7 guru, ke-7 bunyi guru yang menderu itu tidak untuk dituliskan di dalam kitab, di dalam sebuah kitab. Bukan untuk dituliskan, tetapi harus dimateraikan. Bukan untuk dituliskan, tetapi dimateraikan. Puji Tuhan. Tapi saudaraku, sepintas kita melihat, saudaraku, hal ini sepertinya Tuhan terlalu kejam sekali. Puji Tuhan. Tetapi tidak sebetulnya. Nanti kalau kita ikuti. Amin, saudaraku. Sepintas Tuhan itu kejam, tidak memperdulikan ke-7 sidang jemaat yang kecil, tapi sebetulnya tidak. Kalau nanti kita ikuti, Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah. Kalau Tuhan mengatakan hal itu di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang keempat. Jadi hal yang senada pernah Tuhan nyatakan kepada Nabi Daniel. Saudaraku, hal yang senada. Jadi semua penglihatan itu, saudaraku, harus dimateraikan, bukan untuk dituliskan kepada sidang jemaat. Hal yang senada juga pernah Tuhan nyatakan kepada Nabi Daniel. Dan tentu Tuhan punya maksud yang baik dan mulia, bukan bermaksud untuk membinasakan umatnya, bukan untuk mencelakakan umatnya. Mari, Daniel 12. Daniel 12.
Daniel 12 ayat 8 sampai dengan 9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, Daniel menjawab, pergilah Daniel. Oh, orang itu. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 8 dulu. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Penglihatan itu tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Di sini kita melihat Daniel mendapat firman Allah, yaitu suatu penglihatan tentang akhir zaman. Tetapi apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari Tuhan, semuanya itu akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Daniel 12 ayat 4 dan 10. Daniel 12 ayat 4 dan 10. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Puji Tuhan. Penglihatan-penglihatan atau firman Allah yang diterima oleh Daniel, semuanya itu dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Itu perintah, sesuai dengan perintah Tuhan. Semuanya itu dimeteraikan sampai akhir zaman. Tujuannya adalah supaya di akhir zaman ini kita menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Tujuannya adalah supaya di hari-hari terakhir ini kita menyelidikinya dengan sungguh-sungguh, sehingga pengetahuan akan semakin bertambah-tambah. Itulah yang disebut dengan pembukaan rahasia firman Tuhan. Jadi semua penglihatan yang didengar dan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, Nabi Daniel, yang disebut juga firman Allah, semua itu harus dimeteraikan, harus disembunyikan. Tujuannya supaya di akhir zaman ini, supaya di hari-hari terakhir ini kita menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Maka pengetahuan semakin bertambah-tambah. Itulah yang disebut dengan pembukaan rahasia firman Allah. Jadi kalau terjadi pembukaan rahasia firman Allah, maka pengetahuan juga akan semakin bertambah-tambah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan itu mau mencelakakan kita. Tidak. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik dan mulia, supaya di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, kita menyelidiki segala yang tersembunyi, segala yang dimeteraikan, supaya semuanya tersingkap. Itulah yang disebut pembukaan rahasia firman Tuhan terjadi di hari-hari terakhir ini. Pembukaan rahasia firman Tuhan harus terjadi. Maka saat sekarang hari-hari ini saya tandaskan kepada sidang jemaat, kepada saudara, supaya di dalam doa-doa kita sisipkan, yaitu supaya terjadi pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kuasa dari pembukaan rahasia firman. Kuasa dari pembukaan rahasia firman itu terdapat di ayat 10. Ada 3. 1, kehidupan kita disucikan. 2, kehidupan kita dimurnikan. 3, kehidupan kita diuji. Saya ulangi, kuasa dari pembukaan rahasia firman.
ada 3, yaitu 1, kehidupan kita disucikan, 2, kehidupan kita dimurnikan, 3, kehidupan kita diuji. Puji Tuhan. Maka 3 perkara ini memang harus kita alami, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat 3 perkara ini satu persatu tentang disucikan. Efesus 5 tentang disucikan. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Disucikan oleh air dan firman. Jadi kehidupan yang saudaraku, kita hidup suci karena disucikan oleh air dan firman. Jadi supaya kehidupan kita ini benar-benar suci, maka kehidupan kita ini harus disucikan oleh air firman yang limpah. Sama seperti orang yang mandi, tidak cukup 2-3 gayung untuk menjadi bersih. Kalau kita mandi tidak cukup 2-3 gayung, tetapi harus dengan limpah air firman, sehingga dengan demikian kita menjadi suci di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan perlu untuk diketahui, setiap orang tidak dapat menyucikan dirinya dengan kemampuannya, dengan kecakapannya, dengan kepandaiannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan segala sesuatu kelebihan yang dia miliki. Kehidupan seseorang menjadi suci karena memberi diri disucikan oleh air dan firman Allah yang limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Itu harus kita pahami dengan baik supaya kita jangan menjadi sombong. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Inilah air firman yang limpah. Amin, saudaraku. Menuju kepada air firman yang limpah. Kemudian sungai air kehidupan ini, adapun sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal. Sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal, menunjuk kepada suatu pemberitaan firman yang tidak dipalsukan. Inilah gambaran dari firman Allah yang tidak dipalsukan. Jernih bagaikan kristal. Inilah pemberitaan firman Tuhan yang tidak dipalsukan. Amin, saudaraku. Jernih bagaikan kristal, menunjuk kepada suatu pemberitaan firman yang tidak dipalsukan. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Puji Tuhan. Yaitu tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah yang disampaikannya itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Allah yang
Saudaraku, firman Allah yang ditambahkan dan dikurangkan itu adalah firman yang dipalsukan. Itu bukan firman Allah yang benar dan murni. Ditambahkan artinya menyampaikan 1-2 ayat lalu disertai atau ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol. Kemudian disertai dengan cerita nenek-nenek, cerita-cerita nenek-nenek tua, kemudian tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong, dan cerita-cerita lainnya. Puji Tuhan. Tetapi perlu juga saya sampaikan, cerita isapan jempol tidak mungkin dapat menyucikan kehidupan sidang jemaat. Sekalipun kesaksian daripada hamba Tuhan itu luar biasa, belum tentu bisa menyucikan sidang jemaat. Kehidupan sidang jemaat hanya dapat disucikan oleh air dan firman yang limpah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian dikurangkan, artinya pemberitaan firman tentang salib diganti atau dikurangkan, diganti dengan 2 hal. Satu, teori kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya di dalam mengikuti Tuhan. Kemudian pemberitaan firman tentang salib diganti dengan tanda-tanda mukjizat atau tanda-tanda heran. Tanda-tanda heran diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Tetapi untuk yang kesekian sekali saya katakan, 1.000.000 kali mukjizat terjadi di depan kita, di hadapan kita. Kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan itu, semuanya itu tidak ada artinya, 0 di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Tapi yang benar, saudaraku, di sini kita melihat Rasul Paulus menyampaikan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Puji Tuhan. Itulah yang disebut dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Tapi yang benar di sini kita perhatikan, Rasul Yohanes menyampaikan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi Rasul Paulus berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, sehebat apapun kesaksian atau pengalaman hidup dari seorang hamba Tuhan, tidak sanggup menyucikan, menguduskan kehidupan dari sidang jemaat. Tetapi yang benar, kita disucikan oleh firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Dengan lain kata, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Dengan demikian kita diselamatkan. Beda dengan orang yang ditentukan untuk binasa. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, tidak terjadi pembukaan, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang-orang yang binasa adalah orang-orang yang tidak menikmati pembukaan rahasia firman, tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, tidak melihat firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, tidak menikmati pemberitaan firman Allah yang limpah. Itulah sungai air kehidupan tadi. Sungai air kehidupan itulah pemberitaan firman Allah yang limpah. Keadaannya, saudaraku, jernih bagaikan kristal. Berarti firman yang tidak dipalsukan, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Tidak dipalsukan, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Jernih bagaikan kristal. Tidak dicampuri, tidak dikotori dengan firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan, sehingga bagaikan kristal
Kristal itu berarti transparan, luar dalam sama, tampil apa adanya, tidak dibuat-buat. Itu menunjuk kepada orang yang jujur, sedangkan orang jujur dipimpin oleh ketulusan hati. Jadi kita sangat membutuhkan air firman yang limpah. Dengan itulah yang disebut dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kita membutuhkannya supaya kita senantiasa disucikan dari hari ke hari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, pendeknya Rasul Paulus tidak menambahkan dan mengurangkan firman Allah. Puji Tuhan. Kemudian tentang dimurnikan. Tentang dimurnikan. Dimulai dulu 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan orang-orang yang dipilih itu dikuduskan oleh Roh. Orang-orang yang dipilih itu dikuduskan oleh Roh. Saat ini kita berada dalam kegiatan Roh. Saat ini kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya, yang disebut juga dengan kegiatan Roh, supaya kehidupan kita ini dikuduskan, disucikan. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah kegiatan Roh, tujuannya supaya kita dikuduskan dan disucikan oleh Roh itu sendiri, sampai akhirnya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Selanjutnya, kehidupan yang disucikan oleh Roh itu taat kepada Yesus Kristus, tidak taat kepada yang lain. Sama dengan menempatkan Kristus sebagai kepala dalam kehidupannya, untuk mendapat untuk akhirnya diselamatkan. Amin, saudaraku. Selanjutnya, menerima percikan darah. Saya ulangi, orang-orang yang dipilih itu dikuduskan oleh Roh Tuhan. Saat ini kita ada dalam kegiatan Roh lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, supaya kehidupan kita ini dikuduskan. Setelah kehidupan kita dikuduskan oleh Roh, selanjutnya kita menjadi taat kepada Yesus Kristus, tidak taat kepada yang lain-lain, tidak taat kepada harta, tidak taat kepada uang, tidak taat kepada pekerjaan dengan aturan-aturan yang ada di sana, tidak taat kepada menuntut ilmu dengan aturan-aturan yang ada di sana. Dengan lain kata, menempatkan Kristus sebagai kepala atas tubuh, sebab kepala yang menyelamatkan tubuh, tidak yang lain-lain. Amin, saudaraku. Selanjutnya, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh itu menerima percikan darah. Menerima percikan darah. Percikan darah berarti menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu percikan darah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itulah percikan darah, supaya akhirnya kehidupan kita dimurnikan. Kalau kita tidak taat kepada Yesus Kristus, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, selanjutnya tidak mengalami percikan darah, sampai kapanpun orang semacam ini tidak akan pernah dimurnikan di hadapan Tuhan. Maka sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Lewat pembukaan rahasia firman Tuhan, kita dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Sebagaimana dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2, orang pilihan itu, orang-orang yang dipilih itu disucikan oleh Roh Tuhan sampai akhirnya taat kepada Yesus Kristus, kemudian menerima percikan darah. Tujuannya supaya kehidupan kita dimurnikan. Kehidupan seseorang dimurnikan karena kita taat kepada Yesus Kristus, karena kita menerima percikan darah. Kalau dua perkara ini kita tidak alami, kita tidak akan menjadi suatu kehidupan yang dimurnikan. Maka saat kita dimurnikan, tidak perlu bersungut-sungut, apalagi menentang, memberontak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Apalagi menentang, memberontak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang unik cara Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita, tapi harus, puji Tuhan, lebih jauh. Ayat 8 sampai dengan ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 loncat ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Berarti kalau kita taat kepada Yesus Kristus dan menempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin, bergembiralah. Kita tidak taat kepada yang lain-lain. Kita tidak jadikan uang, harta, kekayaan, usaha, pekerjaan menjadi kepala. Karena tidak bisa menjamin kehidupan kita untuk diselamatkan, menerima keselamatan. Kemudian bergembiralah akan hal itu, yaitu apabila kita menerima percikan darah, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sekali lagi saya tandaskan, tidak perlu memberontak, bersungut-sungut, apalagi menentang firman Allah. Karena semuanya itu adalah cara Tuhan supaya kehidupan kita dimurnikan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bergembiralah kan itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin, saudaraku. Selanjutnya, kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kemurnian iman itu nilainya lebih tinggi daripada logam mulia, dari emas tua manapun. Dapat dipahami, saudaraku? Lalu selanjutnya ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, saudaraku, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Sementara kemurnian iman atau iman yang murni itu yang akan membawa kita sampai kepada keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Iman yang murni itu loh yang membawa kita sampai kepada keselamatan. Kalau iman dicampur-campur, tidak membawa kita sampai kepada keselamatan. Iman yang dimurnikan itu loh yang membawa kita sampai kepada tujuan hidup, keselamatan yang kekal, kerajaan kekal. Bukan iman yang dicampur-campur, dicampur dengan pengertian ibadah pelayanan, dicampur dengan pengertian manusia.
menambah jumlah jiwa dengan cara ajaran pengikut Nikolaus, ajaran Bilea, menerima upah dan lain sebagainya. Itu bukan kemurnian iman, itu iman dicampur-campur. Tapi iman yang murni atau kemurnian iman itu yang membawa kita sampai kepada tujuan iman. Itulah keselamatan yang kekal. Jadi iman itu tidak boleh dicampur-campur, harus murni. Kalau beribadah susu, melayani Tuhan susu, tidak dicampur dengan yang lain-lain. Kita datang bukan untuk mencari upah. Kita datang bukan untuk kepentingan manusia, tapi betul-betul kita datang beribadah dan melayani dengan iman yang murni. Dan iman yang murni inilah yang membawa kita sampai kepada keselamatan jiwa, mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa, hidup kekal dalam kerajaan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kita mengasihinya, kita percaya kepada Dia, kemudian bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan itu menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Jadi iman yang murni itu yang membuat kita semakin mengasihi Dia. Iman yang murni itu yang membuat kita percaya kepada Dia. Iman yang murni itu juga yang membuat kita justru bergembira. Kalau iman dicampur-campur, nanti sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan itu tidak tercapai. Di situ membuat kita hati murung, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan dan lain sebagainya. Beribadah tapi kita datang beribadah, kita mau melayani Tuhan dengan satu tujuan supaya dapat pekerjaan. Itu iman dicampur-campur. Kemudian saat kita beribadah dan melayani tidak sampai kepada keinginan itu, di situ kita tidak ada gembira, tidak ada sukacita, tidak ada bahagia. Tetapi sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, dengan kemurnian iman kita tetap mengasihi Dia. Dengan kemurnian iman kita percaya kepada Dia. Dengan kemurnian iman kita tetap bergembira sekalipun kita berduka sesaat di bumi ini. Haleluya. Penting kemurnian iman. Puji Tuhan. Semoga hari lepas hari kita semakin dewasa, karena dimurnikan oleh pembukaan rahasia firman. Semua penglihatan atau firman Allah yang dilihat dan didengar oleh Rasul Yohanes disembunyikan, dimeteraikan, bukan untuk ditulis. Hal yang senada juga pernah Tuhan nyatakan kepada Daniel, tetapi bukan bermaksud untuk menyakiti, mencelakakan umatnya. Maksud Tuhan di situ supaya kita terus menyelidiki apa yang masih tersembunyi sampai terjadi pembukaan rahasia firman. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kehidupan kita disucikan, 1, 2, supaya kehidupan kita dimurnikan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang diuji. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, judulnya menderita sebagai Kristen. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Puji Tuhan. Di sini Rasul Petrus menuliskan tulisannya, yaitu supaya kita jangan heran akan nyala api siksaan sebagai ujian.
Jadi nyala api siksaan yang terjadi itu adalah ujian. Nyala api siksaan ujian itu kalau terjadi dalam setiap kehidupan kita, tidak perlu heran, tidak perlu terheran-heran. Amin, saudaraku. Kalau terjadi nyala api siksaan sebagai ujian, tidak perlu terheran-heran. Sebab judulnya saja menderita sebagai orang Kristen. Orang Kristen memang harus, orang yang mau hidup beribadah banyak menderita. Sesuai dengan suratan Tahbisat 1 Timotius, banyak menderita. Maka jangan heran-heran akan nyala api siksaan sebagai ujian. Tidak usah heran-heran, karena Yesus sendiri sudah memberi teladan itu kepada kita, dan kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di atas kayu salib. Itulah korban pendamaian, bagaikan 7 kali percikan di depan tabut perjanjian dan 7 kali percikan di atas tutup pendamaian. Amin, saudaraku. Ayat 13 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi saudaraku, nyala api siksaan sebagai ujian itu memang harus terjadi, supaya dengan ujian yang terjadi inilah, lewat nyala api siksaan atau ujian ini, roh kemuliaan ada dalam hidup kita. Roh kemuliaan ini nanti menguasai setiap kehidupan kita. Roh kemuliaan itu belum turun selama kita belum memuliakan Tuhan. Sebelum kita mengalami nyala api siksaan sebagai ujian, roh Tuhan, roh kemuliaan itu akan menguasai kita ketika kita memuliakan Tuhan. Lewat nyala api siksaan sebagai ujian, lewat salib yang harus kita pikul. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekalipun kita ini bawahan, sekalipun kita ini orang yang kecil hina di muka bumi ini, tidak mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi, asal kita betul-betul mengalami nyala api siksaan sebagai ujian, maka roh kemuliaan itu menguasai dia. Sebaliknya, sekalipun dia punya kedudukan jabatan yang tinggi, harta, kekayaan yang banyak, kalau dia tidak mengalami nyala api siksaan sebagai ujian, maka roh kemuliaan itu tidak menguasai kehidupannya. Jadi kita harus memahami kemuliaan yang dari Tuhan dan kemuliaan yang datang dari bumi berbeda. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi nyala api siksaan sebagai ujian adalah sarana supaya kita dipenuhi dengan roh kemuliaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu jangan heran-heran dengan nyala api siksaan sebagai ujian. Jangan heran-heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Padahal nyala api siksaan sebagai ujian adalah sarana yang paling efektif, sarana yang sangat menguntungkan sidang jemaat, supaya ia dipenuhi dengan roh kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15 sampai 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu,
melainkan hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau kita, saudaraku, dipenuhi dengan roh kemuliaan, saudaraku, kalau kita dipenuhi dengan roh kemuliaan, maka saudaraku, musuh akan dikalahkan, musuh akan rebah, tidak tahan terhadap kemuliaan Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Musuh di sini kita sudah melihat, yaitu dosa kebencian, membenci setara dengan seorang pembunuh, kemudian dosa mencuri atau penjahat. Semua dosa ini disebabkan oleh musuh. Ini pekerjaan daripada pembunuh, pencuri, dan penjahat serta pengacau. Di belakangnya adalah iblis setan. Di belakangnya berdiri iblis atau setan, musuh. Tetapi kalau kita penuh dengan roh kemuliaan, maka musuh tidak bertahan berdiri berhadapan dengan kita. Musuh akan rebah, tidak bertahan berdiri berhadapan dengan kita face to face. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu pentingnya roh kemuliaan itu. Musuh rebah, tidak tahan berdiri, tidak sanggup berhadapan face to face. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka saudaraku, kita saat ini benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan yang kecil dan hina, Tuhan mau mempermuliakan kehidupan yang kecil dan hina. Memang sarana itu tidak sesuai dengan akal pikiran, tidak masuk logika, tetapi harus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah sekarang, itulah tentang kehidupan yang diuji. Nah, sekarang penuh dengan kemuliaan, musuh rebah tidak tahan berdiri. Pertanyaannya, siapakah yang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji itu? Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji itu, serta diuji? Daniel, kita kembali memperhatikan Daniel 12. Daniel 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan kalimat, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Berarti yang disucikan dan dimurnikan serta diuji adalah lewat pembuka rahasia firman, ialah orang-orang yang bijaksana. Jadi saya ulangi, yang disucikan, yang dimurnikan, dan yang diuji lewat pembuka rahasia firman ialah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, bukan orang fasik, karena orang fasik tetap berlaku fasik. Orang-orang bijaksana, jadilah suatu kehidupan yang bijaksana di saat mendengar firman Tuhan. Bijaksanalah, jadilah suatu kehidupan yang bijaksana. Bijaksanalah mendengar firman, bijaksanalah saat memperhatikan firman. Perhatikanlah cara kamu mendengar saat mendengar firman. Siapa? Orang yang bijaksana. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Lihat di sini, orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Maka sekali lagi saya tandaskan, jadilah kehidupan yang bijaksana. Jangan saat dengar firman, bijaksana saat dengar firman. Saat memperhatikan, bijaksana. Saat memperhatikan firman yang disampaikan, bijaksana. Jangan selalu bersungut-sungut. Jangan selalu mempersalahkan firman yang disampaikan. Berlakulah bijaksana. Berlakulah bijaksana. Amin, saudaraku. Maka di sini kita perhatikan, orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, cahaya di langit cakrawala. Puji Tuhan. Tugas orang-orang yang bijaksana. Tugas orang-orang yang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tugas orang-orang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita melihat bintang timur menuntun orang Majus dari timur, menuntun orang Majus dari timur sampai tiba di tujuan. Mereka melihat Yesus, Raja yang dilahirkan itu. Melihat Yesus yang dilahirkan, yang baru dilahirkan itu. Yesus yang dilahirkan, dialah Raja orang Yahudi. Kalau kita memberi diri dituntun oleh bintang-bintang di cakrawala, kita akan dituntun sampai kepada kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadilah, berlakulah bijaksana. Jadilah suatu kehidupan yang bijaksana. Jangan menganggap enteng, menganggap bermasa bodoh terhadap pemberitaan firman, apalagi merasa diri pandai dan sudah mengerti firman. Itu bukan orang bijaksana. Orang yang merasa diri pandai itu bukan orang yang bijaksana. Tapi orang yang bijaksana sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh memperhatikan firman yang disampaikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita tadi saya ulangi dulu sekali lagi di ayat 3 ini. Orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Jadi orang yang bijaksana itu seperti bercahaya seperti cahaya di cakrawala, seperti bintang-bintang di cakrawala. Bintang-bintang ini itu menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan, guru-guru kebenaran di dalam rumah Tuhan. Tugas mereka menuntun sidang jemaat kepada kebenaran sampai tiba di dalam kerajaan Allah, bertemu dengan Raja di dalam kerajaan Allah. Itu tugas hamba Tuhan. Memang kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 1, 7 bintang ada di tangan kanan Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan harus menjadi tangan kanan Tuhan, harus menjadi guru-guru di dalam kebenaran di dalam rumah Tuhan, menjadi contoh teladan, menuntun sidang jemaat di dalam kebenaran untuk membawa sidang jemaat sampai kepada tujuan yang abadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 15.
tetaplah kerjakan keselamatanmu. Judulnya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Saudaraku, bintang-bintang yang bercahaya, saudaraku, orang-orang yang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan di tengah-tengah yang sesat hatinya. Amin, saudaraku. Jadi orang yang bijaksana sama seperti bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah-tengah yang sesat hatinya. Puji Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tetapi untuk menjadi bintang-bintang di cakrawala, untuk menjadi orang yang bijaksana ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, taat. Taat. Satu, taat. Puji Tuhan. Haleluya. Taat kepada kebenaran. Taat kepada kehendak Allah. Tidak taat kepada aturan dunia. Saat kita taat kepada kehendak Allah, seringkali bertentangan dengan aturan-aturan dunia ini. Tetapi kita harus taat kepada Kristus kepala, taat kepada kehendak Allah. Tidak taat kepada aturan-aturan yang ada di dunia ini. Amin, saudaraku. Maka tanda kehidupan yang taat, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi, tanda kehidupan yang taat, mengerjakan keselamatan itu takut dan gentar. Kalau kita takut akan Tuhan, kita abaikan aturan-aturan yang ada di dunia ini. Kita tidak takut dengan aturan dunia. Kalau kita takut dan gentar kepada Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau kita takut dan gentar kepada Tuhan, kita tidak takut dengan aturan dunia. Amin, saudaraku. Tidak takut dengan aturan dunia. Di dunia ini banyak aturan. Tapi orang yang takut, orang yang taat kepada Tuhan, ia akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau dia takut dan gentar kepada Tuhan, dia tidak takut kepada aturan-aturan seperti apapun aturannya yang ada di dunia ini. Dia tidak peduli. Siapa yang merindu menjadi bintang di cakrawala? Siapa yang merindu menjadi orang yang bijaksana? Tugasnya untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Pertama-tama, taat. Tandanya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Memang kalau kita taat kepada Tuhan, tidak peduli dengan aturan yang ada di dunia ini, apapun resikonya. Setelah itu, ketika kita taat kepada Tuhan, taatlah dengan sungguh-sungguh tanpa disertai dengan perasaan manusia daging. Taat kepada Tuhan itu tidak boleh disertai dengan perasaan manusia daging. Persis seperti imam-imam yang mengangkut tabut perjanjian, yang memang orang Lewi. Kenapa Tuhan memilih orang Lewi?
Karena orang Lewi ini menyandang pedang, lalu selanjutnya membunuh orang-orang, teman-temannya, sesamanya, tetangganya yang hidup menurut daging. Tidak takut dengan aturan yang ada di dunia ini. Amin, saudaraku. Dua, mempunyai kemauan maupun pekerjaan yang dari Tuhan. Mempunyai kemauan maupun pekerjaan yang dari Tuhan. Saudaraku, kita beribadah dan melayani Tuhan karena kita mempunyai kemauan. Tapi bukan kemauan yang dari manusia. Bukan kemauan karena punya pengertian dari manusia. Kita mau beribadah dan melayani karena kita mempunyai kemauan yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang benar. Jadi kita mengerjakan ibadah dan pelayanan ini karena kita mempunyai kemauan yang dari Tuhan. Jangan kita melayani karena ada maunya. Jangan melayani karena ada kepentingan manusia. Tapi kita beribadah dan melayani karena kemauan Tuhan, bukan kemauan manusia. Tandanya melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ayat yang ke-14. Melakukan segala sesuatu, kegiatan-kegiatan di dalam kegiatan roh, tidak dengan bersungut-sungut dan tidak dengan berbantah-bantah. Puji Tuhan, itu tanda seseorang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan karena kemauan dari Tuhan, tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Kalau ada seorang imam melayani tetapi disertai dengan bersungut-sungut, berarti engkau melayani karena kemauanmu. Engkau melayani karena kepentinganmu. Sebab kalau kita melayani Tuhan dasarnya karena kemauan dan kerelaan dari Tuhan, maka kita akan melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang bijaksana, sama seperti bintang-bintang di cakrawala. Tugasnya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah orang-orang yang menghargai pembukaan rahasia firman. Inilah orang-orang yang mau disucikan dan dimurnikan dan diuji sampai menjadi satu kehidupan yang bijaksana yang digambarkan seperti bintang-bintang di cakrawala. Tugasnya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Camkanlah ini dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang dampak negatif sebaliknya. Dampak negatif apabila tidak memperhatikan pembuka rahasia firman. Sebaliknya, dampak negatif apabila tidak memperhatikan pembuka rahasia firman. Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi dampak negatif apabila tidak memperhatikan pembuka rahasia firman. Orang-orang fasik berlaku fasik dan tidak memahami,
tidak peduli dengan pembukaan rahasia firman. Amin, saudaraku. Di sini kita perhatikan orang-orang fasik berlaku pasif. Berarti tidak peduli, tidak memahami, dan tidak peduli dengan pembukaan rahasia firman. Dia hanya peduli dengan perbuatan-perbuatannya yang fasik. Dia hanya peduli dengan kesukaan hatinya. Dia tidak peduli pembukaan rahasia firman. Dia tidak peduli. Itu orang fasik. Kalau dia bukan orang fasik, dia akan menghargai, menjunjung tinggi, menghormati setinggi-tingginya pembukaan rahasia firman, lebih dari yang ada ini di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan jangan kita marah dengan kebenaran firman. Haleluya. Hosea 4 ayat 6. Lihat, lebih terang lagi di sini dituliskan oleh Nabi Hosea dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Secara rinci, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan dengan baik. Nabi Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Secara rinci menolak pembukaan rahasia firman Allah. Ia tidak pantas untuk menjadi seorang imam, maka tidak pantas menikmati berkat-berkat sampai kepada anak cucu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi beda. Bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau dipimpin oleh tongkat Musa. Memang terjadi mukjizat. Tongkat berubah menjadi ular, terjadi mukjizat. Dan tongkat yang sama inilah menuntun dan membelah Laut Teberau. Tetapi kenyataannya mayat-mayat daripada bangsa Israel itu bergelimpangan di padang gurun. Tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Maka untuk menyeberang sungai Yordan, yang menuntun bangsa Israel adalah tabut perjanjian, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Maka jelas sesuai dengan Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dengan rinci karena tidak menikmati karena menolak pembukaan rahasia firman Allah. Resikonya tidak layak menjadi seorang imam kalau menolak pembukaan rahasia firman. Dua, saudaraku, anak-anaknya tidak menikmati berkat dari surga. Tetapi puji Tuhan, lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, bangsa Israel dipimpin untuk menyeberangi sungai Yordan. Akhirnya tiba di tanah perjanjian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka selekasnya kita memperhatikan firman ini, berarti selekasnya melupakan yang segala yang di belakang. Untuk menikmati pembukaan rahasia firman, memang tidak boleh disertai dengan perasaan manusia daging. Tapi orang yang fasik, mereka itu berlaku fasik, tidak peduli dengan pembukaan rahasia firman. Mereka hanya peduli dengan kesukaan sesaat. Maka Hosea pun memberi suatu nubuatan tentang perkara itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena menolak pembukaan rahasia firman. Konsekuensinya, menolak pembukaan rahasia firman tidak layak menjadi seorang imam. Menolak pembukaan rahasia firman, mayat bergelimpangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka di sini
harus kita beri perhatian khusus supaya kita tidak berlaku fasik lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yeskiel 12. Yeskiel 12 ayat 27 sampai 28. Yeskiel 12 ayat 27 sampai 28. Pembacaan dimulai ayat 26. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya itu waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat bangsa Israel berlaku fasik di hadapan Tuhan. Mereka tidak tangkap dengan pembukaan rahasia firman Tuhan. Mereka menunda-nunda pembukaan rahasia firman. Mereka tidak segera melakukan apa yang mereka dengar. Mereka menunda-nunda untuk melakukannya karena mereka berlaku fasik. Tetapi perlu untuk diketahui, firman Tuhan itu, saudaraku, tidak satu pun dari firman Tuhan akan ditunda-tunda. Apa yang difirmankan oleh Tuhan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin, saudaraku. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan lagi kita berlaku fasik dan berkata kedatangan Tuhan masih lama. Jangan kita berlaku fasik dan berkata dan bersikap menunda-nunda untuk mempraktekkan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Ingat, firman Tuhan tidak ditunda-tunda, akan segera terlaksana. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk lebih lagi menghargai pembukaan rahasia firman. Tuhan mengatakan ketujuh bunyi guru itu dimateraikan, bukan untuk ditulis. Juga Tuhan pernah berkata kepada Daniel, firman Allah, penglihatan yang kamu dapat harus disembunyikan, dimateraikan. Tujuannya supaya kita sungguh-sungguh menyelidikinya, sehingga dengan demikian terjadilah pembukaan rahasia firman. Tapi orang fasik tetap berlaku fasik, tidak menghargai pembukaan rahasia firman. Apa buktinya? Mereka berkata, satu, kedatangan Tuhan masih lama. Yang kedua, pembukaan rahasia firman ditunda-tunda untuk dilakukan, tidak bersegera. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Yeskiel 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Jadi, saudaraku, di sini kita perhatikan, hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Jadi, saudaraku, oleh karena bangsa Israel berlaku fasik, apapun yang dilakukan oleh Nabi Daniel, saudaraku, bagi mereka tidak ada artinya. Seindah apapun pembukaan rahasia firman, tidak ada artinya bagi orang fasik.
Sekalipun lewat pembuka rahasia firman ada suatu janji yang indah dinyatakan, yaitu janji keselamatan, tapi tidak berarti bagi orang fasik. Perhatikan ini baik-baik. Sampai suratu. Puji Tuhan. Yesaya 29. Yesaya 29 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Bangsa yang buta, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Puji Tuhan. Kemudian ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baca, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini baik yang dapat membaca maupun yang tidak dapat membaca tidak dapat melihat pembukaan rahasia firman. Amin, saudaraku. Baik yang membaca, baik yang tidak dapat membaca, tidak dapat melihat pembukaan rahasia firman. Haleluya. Baik orang Yahudi, baik orang kafir, kalau ia berlaku fasik, tidak akan pernah menghargai pembukaan rahasia firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengapa seperti itu? Ini kan pertanyaan besar. Yang membaca dan yang tidak membaca sama-sama tidak dapat membaca karena firman itu termeterai. Tidak menghargai pembukaan rahasia firman. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita perhatikan ayat 9 dan 10. Judulnya bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yakni para pelihat, telah ditudunginya. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat bangsa ini menjadi bangsa yang buta. Mengapa? Karena mata bangsa itu, yakni para nabi, telah dipejamkan, sudah buta. Nabi sudah buta rohani. Kemudian muka mereka, yaitu para penglihat, para hamba-hamba Tuhan, telah ditudunginya. Telah ditudunginya sama seperti buta. Jadi baik nabi, baik penglihat sudah buta. Akhirnya bangsa itu menjadi buta. Sehingga tadi kita sudah melihat yang dapat membaca, yang tidak dapat membaca, sama-sama tidak dapat melihat pembukaan rahasia firman. Karena nabi dan pelihatnya sudah buta, bangsa itu pun buta. Tetapi saya tandaskan, kita terus berdoa supaya Tuhan terus membukakan rahasia firman-Nya, supaya kehidupan dari sidang jemaat tidak menjadi kehidupan yang buta, melainkan kehidupan yang dapat terus membukakan, terus menikmati pembukaan rahasia firman, sampai kita betul-betul melihat keadaan surga seutuhnya kelak. Amin. Amin. Nabi tidak boleh buta, pelihat juga tidak boleh buta, supaya kehidupan kita tidak menjadi buta rohani. Kalau hanya hamba Tuhan hanya bicara soal kesaksian hidup sepertinya hebat-hebat, tidak cukup untuk menyelamatkan kehidupan sidang jemaat. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ini yang tidak menghargai pembuka rahasia firman adalah orang fasik, berlaku fasik. Mereka mabuk bukan karena anggur, berarti hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat.
Mereka pusing bukan karena Arab, berarti mereka pusing dengan perkara lahiriah ini. Disitulah letaknya, sehingga mereka tetap berlaku fasik. Amin, saudaraku. Tuhan baik, bukan? Tuhan memberi pengertian kepada kita. Puji Tuhan. Nah, kaitannya dengan Wahyu 5 ayat 7 sampai 8, anak domba Allah telah disembelih, sehingga dengan demikian ia dapat membuka gulungan kitab, terjadi pembuka rahasia firman. Tetapi di sini orang yang berlaku, bangsa yang buta ini tetap berlaku fasik. Dapat dipahami, saudaraku? Tetap berlaku fasik. Kalau kita kaitkan dengan Wahyu 5 itu sampai 8, anak domba yang telah disembelih, sehingga dia layak untuk membuka gulungan kitab yang dimeterai. Dia layak untuk membukakan rahasia firman Allah. Orang fasik tetap berlaku fasik, tidak menjunjung tinggi korban Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Salomo memiliki hikmat dari surga. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, pemberitaan firman tentang salib adalah hikmat Allah. Jadi lewat korban Kristus inilah kita boleh menikmati hikmat Allah, menikmati pembukaan rahasia firman. Tetapi bangsa yang buta tetap berlaku fasik, sehingga mereka menjadi bangsa yang buta. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Ayat terakhir, Daniel pasal 10 ayat 14. Daniel 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi saudaraku, saya ulangi, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi apa tandanya sekarang ini adalah hari yang terakhir? Hari ini terjadi pembukaan rahasia firman. Amin, saudaraku. Itu tanda bahwa hari ini betul-betul adalah hari-hari terakhir. Saat ini kita dengan sungguh-sungguh menyelidiki, meneliti segala hukum-hukum yang sudah ditulis oleh Nabi Daniel, supaya sampai akhirnya terjadi pembukaan rahasia firman. Selanjutnya, kehidupan kita ini menjadi bijaksana. Kehidupan yang bijaksana adalah kehidupan yang sudah disucikan, sudah dimurnikan, dan sudah melalui lewat nyala api siksaan sebagai ujian, sehingga ia layak menjadi bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti orang-orang Majus dituntun sampai menghadap raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kiranya firman ini melahirkan kehidupan kita, karena betul kita dilahirkan oleh pembukaan rahasia firman sampai kita menemukan raja di atas segala raja. Memang 7 bunyi guru itu harus dimeteraikan, bukan untuk ditulis. Tetapi bukan berarti Tuhan mau mencelakakan kita. Tuhan mau ajar, Tuhan mau didik kita untuk terus meneliti dan menyelidiki, sehingga terjadilah pembukaan rahasia firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.